Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulin Nuha Arwani dari jurusan Psikologi Islam, akan menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Seperti yang kita ketahui, definisi hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mulai dikumpulkanlah apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW melalui proses yang sangat ketat. Dalam perkembangannya, tidak jarang pula ditemukan hadis-hadis palsu yang tidak bersumber pada Nabi Muhammad SAW, tetapi dikatakan seolah-olah dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para ulama yang ahli meneliti hadis dan paham benar sanad maupun matanya mengelompokkan hadis berdasarkan kualitasnya. Penggolongan hadis tersebut diantaranya: yang pertama adalah hadis sahih. Secara etimologi, kata sahihun artinya sehat. Kata ini merupakan antonim dari kata saqimun yang artinya sakit. Bila digunakan untuk menyifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki atau makna yang sebenarnya. Tetapi bila diungkapkan dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majas. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah, menurut Sahih al-Sholih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz, kejanggalan, ataupun ilat atau kecacatan. Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung atau muttasil, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, mempunyai daya ingat yang kuat, serta matanya tidak ada yang syadz ataupun ilat kecacatan. Definisi senada juga diungkapkan oleh Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahil Hadis dan Imam As-Suyuti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebuah hadis bisa disebut hadis sahih apabila memenuhi 3 syarat, yakni sanad, matan, serta perawinya yang adil dan berdaya ingat kuat. Yang kedua, hadis hasan. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, yang tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari 1 sanad. Selain itu, menurut Abdul Karim, hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui keakuratannya oleh sebagian besar pakar hadis, yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan berada di atas hadis dhaif. Satu tingkat di bawah hadis sahih secara kualitas adalah hadis hasan. Hadis ini secara umum memiliki 3 syarat yang sama dengan hadis sahih, yakni sanad, matan, dan perawi yang adil dan berdaya ingat kuat. Perbedaannya ada pada daya ingat perawi hadis hasan yang tidak sekuat para perawi hadis sahih. Mahmud Tohan, perawi hadis hasan yang tidak Mahmud Tohan merujuk apa yang dikatakan Ibnu Hajar bahwa hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan illah atau kecacatan. Adapun yang ketiga, hadis dhaif. Sebuah hadis bisa dikatakan dhaif apabila tidak memenuhi 3 syarat sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Sanad hadis dhaif ini terputus, perawinya tidak memiliki daya ingat kuat, dan matanya terdapat ilat atau kecacatan. Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya dan kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan perawinya tidak kuat hafalannya. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kedabitannya.
Jika hadis sahih tingkat kedapitnya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedapitannya berada di bawahnya. Contoh hadis hasan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, hadis dikategorikan hasan karena kan Muhammad bin Amr bin Alqamah dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa. Adapun pembagian hadis sahih, yang pertama hadis sahih li zati, ialah hadis sahih dengan sendirinya atau hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li zati dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Yang kedua, hadis sahih li ghairi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedapitannya, sehingga tidak dianggap memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Adapun pembagian hadis hasan juga yang terbagi menjadi dua, yakni yang pertama hadis hasan li zati. Yang dimaksud hadis hasan li zati adalah hadis hasan yang dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu Shalah Ibnu As-Shalah pada hadis hasan li zati, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatnya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang soleh. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur atau tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairi ialah hadis yang bukan dengan sendirinya, artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Demikian penjelasan dari saya mengenai hadis hasan dan hadis sahih. Apabila terdapat kurang lebihnya kesalahan saya dalam pengucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.